Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raina Yulbidiawara dengan NIM 10302500118 dari kelas SM4903. Di sini saya akan membahas mengenai manusia dalam perspektif Islam. Jadi, apa sih perspektif Islam mengenai manusia? Islam memandang manusia bukan sekadar makhluk hidup yang berakal, tapi juga makhluk yang memiliki ruh, hati, dan tanggung jawab besar. Dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bahwa tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah, tidak hanya dalam bentuk sholat dan puasa, tetapi juga dalam bekerja, menuntut ilmu, dan berbuat baik kepada sesama. Lalu, ada pula kedudukan manusia dalam Islam yang difirmankan dalam surat At-Tin ayat 4, yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksudnya, manusia memiliki kedudukan istimewa dibanding makhluk lain, karena dianugerahi akal, hati, dan kebebasan memilih. Tapi keistimewaan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, keistimewaan itu membawa tanggung jawab yang besar, karena tugas dan tanggung jawab manusia yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi, yaitu wakil Allah untuk menjaga dan memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Jadi setiap perbuatan kita, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu memang apa sih keistimewaan manusia itu? Manusia diberikan akal untuk berpikir dan mencari kebenaran, diberi hati untuk menimbang antara baik dan buruk, dan juga diberi kebebasan memilih disertai tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa malikum, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis ini sangat indah karena ia mengingatkan kita bahwa manusia tidak diukur dari penampilan, status, sosial, atau kekayaan, melainkan dari hati yang bersih dan amal yang tulus. Jadi, seberapa tinggi pun ilmu seseorang, kalau hatinya sombong dan amalnya buruk, maka derajatnya rendah di mata Allah. Sebaliknya, seseorang yang sederhana tapi jujur, ikhlas, dan berbuat baik, dialah manusia yang mulia. Nah, dari ayat, hadis, dan penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia memiliki dua peran utama, yaitu yang pertama sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah yang taat dan tunduk kepada perintahnya. Yang kedua, yaitu sebagai khalifah, yaitu pemimpin di bumi yang bertugas menjaga ciptaan Allah. Kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh keturunan atau jabatan, tapi oleh iman dan amal soleh. Ketika manusia menyadari hakikat dirinya, bahwa ia hanyalah hamba yang lemah dan bertanggung jawab pada Tuhannya, disitulah ia menjadi mulia. Nah, karena materinya sudah selesai, sebagai penutup, saya akan memberikan satu hadis ini. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Ukuran terbaik seorang manusia bukan pada apa yang ia punya, tapi pada seberapa besar manfaat yang ia berikan. Jadi ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh,
membantu teman tanpa pamrih, menghormati guru, atau menjaga lingkungan, itu semua bagian dari menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga setelah memahami pandangan Islam mengenai manusia, kita bisa lebih bersyukur, lebih sadar tujuan hidup, dan berusaha menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, serta berguna bagi sesama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.